Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Nurhaliza dari Prodi Perbankan Syariah. Ini kita akan membedah proses di balik layar bagaimana sebuah lembaga keuangan memutuskan untuk memberikan pendanaan atau pembiayaan. Nah, langsung saja kita mulai diskusinya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Di sini saya bersama saya Kak Iba, Kak Iba selamat memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya. Nah, Kak Iba, dalam proses awal, Bank biasanya sangat memperhatikan siapa orang di balik permohonan dana. Sebenarnya itu apa tujuan dan pengertian dari analisis karakter pengurus maupun nasabah? Baik, saya akan menjawab. Pengertian analisis karakter pengurus dan nasabah adalah penilaian sikap, kejujuran, dan tanggung jawab untuk memastikan kelayakan dalam pengelolaan dan pembiayaan nasabah dinilai dari kejujuran, kelalaian, pembayaran, dan komitmen usaha. Tadi kan sudah dijelaskan nih soal karakter. Selanjutnya kita masuk ke proses penilaiannya. Di sini saya bersama rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya. Oke, halo Kak Irmawan. Setelah kita yakin dengan karakternya nih, seperti apa sih sebenarnya alur analisa pembiayaan yang dilakukan agar bank itu tetap aman saat menyalurkan dana? Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan yaitu dibagi menjadi tiga. Satu, analisa pembiayaan teknis produksi yang menilai kelayakan proses produksi usaha yang berfokus pada ketersediaan bahan baku, mesin atau peralatan produksi, tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu kapasitas dan efisiensi produksi yang bertujuan untuk memastikan usaha mampu berproduksi dan menghasilkan pendapatan. Yang kedua, ada analisa pembiayaan teknis proyek perumahan yang menilai kelayakan teknis pembangunan perumahan yang berfokus pada legalitas lokasi dan perizinan, perencanaan bangunan, jadwal, dan yang terakhir yaitu infrastruktur pendukung yang bertujuan untuk memastikan proyek dapat dibangun dan digunakan dengan baik. Yang terakhir ada analisa pembiayaan teknis proyek investasi yang menilai kelayakan teknis proyek jangka panjang yang berfokus pada teknologi dan kapasitas proyek, tahapan pelaksanaan, umur ekonomis aset, dan yang terakhir yaitu risiko teknis yang bertujuan untuk memastikan proyek berjalan optimal dan berkelanjutan. Oke, melanjutkan pembahasan soal kapasitas finansial tadi. Di sini saya bersama rekan saya, Mbak Laila. Silakan diperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama Kak Laila, ini tentang metode analisis kelayakan investasi. Jadi apa aja sih yang biasanya dipakai untuk membuktikan bahwa proyek nasabah ini memang layak dibiayai secara hitungan matematis? Baik, langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama itu ada NPV atau Net Present Value. Jadi NPV ini mengukur selisih nilai sekarang arus kas, masuk dan keluar yang didiskontokan. Nah, proyek ini dapat dikatakan layak jika NPV lebih dari 0. Kemudian yang kedua PBP atau Payback Period. Nah, PBP ini menghitung waktu pengembalian investasi awal dari arus kas kumulatif tanpa nilai waktu uang periode lebih pendek menunjukkan risiko lebih rendah. Kemudian yang ketiga yaitu PI atau Profitability Index. Jadi PI adalah rasio PIB arus kas masuk terhadap investasi awal. PI lebih dari 0 itu menandakan proyek menguntungkan. Kemudian yang terakhir itu IRR atau Internal Rate of Return. Jadi IRR ini merupakan tingkat diskon yang menyamakan NPV dengan 0. Proyek dapat diterima jika IRR melebihi biaya modal. Oke, terima kasih Kak Laila atas penjelasannya. Sama-sama. Selanjutnya ini masih sejalan dengan hitungan investasi tadi. Di sini saya bersama rekan saya Mbak Rara. Itu silakan perkenalkan nama saya. Oke, Mbak Rara, ini aku punya pertanyaan. Jadi apa saja 3 komponen kelayakan yang harus terpenuhi dan sebenarnya itu apa tujuan serta manfaat dari proses kelayakan ini bagi pengguna nasabah? Baik, ada 3 komponen melalui kegiatan kelayakan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan peluang usaha melalui survei dan pengambilan data agar proyek sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu yang kedua ada studi kelayakan teknis. Kegiatan ini
dimensi, yaitu sumber pendanaan proyek, dan yang terakhir ada profitability analysis, yaitu analisis tingkat keuntungan usaha. Nah, ada juga tujuan studi kelayakannya. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mempermudah pengawasan, dan yang kelima, mempermudah pengendalian. Selain tiga komponen dan tujuan, ada juga manfaat studi kelayakan di sini. Yang pertama, manfaat finansial. Ini menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan karena mampu memberikan keuntungan bagi pemilik usaha. Yang kedua, ada manfaat ekonomi, memberikan dampak positif terhadap perekonomian seperti peningkatan produk, mutu produk, dan devisa negara. Dan yang terakhir ada manfaat sosial, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan sarana, dan pemerataan pembangunan. Oke, Pak Rahman, sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke poin terakhir yang sedikit berbeda ya, karena mencakup cakupan yang lebih luas. Di sini saya bersama rekan saya, Kak Erlin. Silakan memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oke, Kak Erlin ya. Untuk membentuk diskusi ini, aspek-aspek apa saja sih yang wajib ada dalam studi kelayakan bisnis agar sebuah analisis pembiayaan bisa dikatakan sah? ada beberapa aspek ya yang perlu dibahas mengenai aspek yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis. Hal ini terkait dengan keputusan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah aspek hukum. Aspek ini menilai apakah suatu bisnis itu sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini meliputi dengan legalitas, kemudian kesesuaian badan hukum, dan juga kelengkapan perizinan usaha. Tujuannya agar bisnis dapat berjalan dengan aman dan sah secara akurat. Kemudian ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini menilai kesesuaian bisnis dengan kondisi lingkungan, bagaimana dampak, kemudian manfaat, dan juga dampak negatifnya yang ditimbulkan. Kesesuaian bisnis dengan kondisi lingkungan sekitarnya, bagaimana dampak bisnis, manfaat, dan juga akibat yang ditimbulkan dari bisnis yang dijalankan. Bisnis dapat dinilai layak apabila manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini menilai apakah produk atau jasa ini dibutuhkan di pasar dan bagaimana cara memasarkannya. Aspek ini menganalisis terkait potensi pasar, kemudian tingkat pesaing, market share, dan juga strategi pasar. Tujuannya agar produk tepat sasaran dan juga dapat dinikmati oleh konsumen. Aspek yang selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Aspek ini menilai kemampuan, kesiapan, alat, proses, dan juga teknologi untuk menjalankan suatu bisnis. Analisis ini sangat penting untuk mencegah kegagalan bisnis dalam masalah teknis. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek ini menilai kemampuan pengelolaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja. Hal ini meliputi pengelolaan bisnis, ketersediaan tenaga kerja, penentuan lokasi, layout, dan lain sebagainya. Tujuannya agar bisnis dikelola dengan baik dan juga efisien. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Aspek keuangan menilai biaya, modal, dan keuntungan bisnis. Hal ini meliputi biaya investasi, modal kerja, sumber pendanaan, dan perhitungan kelayakan investasi, laba ataupun rugi. Aspek ini membantu perusahaan menilai apakah bisnis yang dijalankan menguntungkan atau tidak. Jadi begitu Mbak Firda. Jadi terima kasih ya kepada Mbak Erlin karena sudah menjelaskan. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari rekan-rekan saya. Jadi kalau saya rangkum nih, analisis pembiayaan itu mulai dari melihat kejujuran orangnya, menghitung potensi uangnya, memahami resiko dan manfaatnya, kemudian menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, sampai memvalidasi semua aspek teknisnya. Nah, itu tadi pembicaraan kita tentang analisa kelayakan pembiayaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam soal dunia perbankan dan keuangan. Saya Firda Nur Anida di sini undur diri. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.